وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن Bapak Ibu sekalian, dulu mari kita bersyukur kepada Allah SWT masih sehat kita. Hari ini kita berada di tanggal tadi kayak YouTube Mas tak penting sampai 2 bulan aku lagi channel wis di-upload ta orang-orang kecurangan lalu bikin keputusan kita nggak boleh raweh misalnya pikir gitu ya sampai terjadi karena Imlek kemarin orang Cina boleh meramaikan namanya mall. Kalau saya boleh di Jakarta dan perang jadi dari Tangerang. Nanti kalau dilarang kita tetap seperti tahun kemarin insya Allah. Karena yang sholat ya sing terawih ya jamaah dewi, boros dewi, dulur dewi, tambah dewi karena mencoba. Dilarang apaan ya mas? Kita semua sehat dan kita sudah divaksin semua. Sudah. Nah ini kemarin ada yang kelewatan, nggak sempat terbahas ini. Kok ngene kamera? Ya ini dia kemarin. Waktu Asmaul Husna. Asmaul Husna. Berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu surat Al-A'raf itu. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang mulia itu, nama-nama yang hebat itu milik Allah semua. Jadi Allah itu nama Tuhan kita. 99 Asmaul Husna itu sebutan atau kunyah atau gelaran atau sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan namanya banyak, bukan. Jadi kalau kita lihat kayak gini ya, coba lihat ini dulu ya. Ini sing ngapal lelengku nawal ini. Nawal ini sing ngapal Asmaul Husna. Ada yang hafal selain nawal? Mas Nabil apa ya? Kayak sebelum Nawal lagi Pak Mahmud ini Masya Allah. Anak saya nggak saya bisa hafal sudah ini nawal apa lagi nyanyi saya? Ya punya ini. Ya Allah ya Rahman. Coba kita lihat sebentar ini ya. Wa darul ladzina yalhiduna fi asma'ih. Hati-hatilah atau hindarilah atau nggak usah berurusan dengan orang-orang yang keterlaluan di dalam menggunakan asma Allah. Siapa ini orang kafir itu? Misalnya Allah punya anak, ya. Kemudian mereka-mereka yang mensifati Allah itu seperti sifat makhluk. Tangan Allah, ya tangan Allah memang tangan Allah. Saya Allah itu tangan Allah, tapi tangannya itu kan tidak seperti tangan manusia karena dibatasi ayat lain lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa diserupakan dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang bisa dimisalkan. Allah itu kayak apa? Gak bisa. Tutup. Otak manusia gak bisa tutup, gak bisa. Dimensinya sudah beda. Wah, tinggalkan aja orang-orang yang memperdebatkan itu, tinggal. Nggak ada tauhid yang menjelek nanti. Ya. Sayyiduna ma kanu ya'malun. Maka kelak orang-orang yang suka mempermainkan asma Allah itu, mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka ini nanti. Nah ini diawali kan asmaul husna kalau di situ wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah
Sapa Tuhanmu? Itu ini banyak pertanyaan dari orang Quraisy kepada Nabi Muhammad. Kok kamu nggak mau nyembah Lata, Manat, Uzza dan Tuhanmu siapa? Wallah, dia Allah Tuhan kita. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Nah, ini kemudian lanjutannya huwa di sini kemudian lanjutannya adalah Ar-Rahman. Di sini pakai alif lam kabeh, Pak. Alif lam ta'rif kabeh. Semua sampai habis. Berarti ini menerangkan huwa. Asmaul Husna itu menerangkan huwa. Huwa itu siapa? Dia. Siapa dia itu? Allah. Siapa Allah itu? Rabbuna wa rabbus samawati wal ardh. Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan yang langit dan bumi, seluruh wama bainahum wama bainahina wama bihinna wama bainahuma. Semua yang ada di antara kedua langit dan bumi itu atau yang ada di dalam antara langit dan bumi itu semuanya Tuhannya Allah. Gak beranak, tidak diberanakan, dan tidak ada yang bisa diserupakan dengan Allah karena Dia mutlak, mutlak, gak kena diserupakan, sudah mutlak. Makanya sebutannya ahad bukan wahid. Kalau wahid nanti ada isnain, baik dua. Ahad itu ya ahad tunggal, gak bisa dibagi-bagi. Kemarin sudah saya terangkan ahad ya. Kalau sudah ahad, Allah wahad itu kalau kita kembalikan ke ahad tulisan Allah itu ya semuanya kembali ke Allah. Kalau dipreteli bulu-bulunya ya. Kasih link, masih ingat? So, Yesus dikurangi ini apa? Yesus, Allah ilangono alif ngarep. Apa bunyinya? Lillah. Bacanya lillah, bodoh loh ya. Alif ini lo dilangi, ya alif ini. Ini macamnya paling lillah, milik Allah. Siapa milik Allah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit di bawah itu milik Allah semua, tidak ada yang tidak. Kalau kita berdoa pakai itu, masya Allah sesuai dengan ayat ini. Mau berdoa pada Allah itu pakai asmaul husna, boleh di awal, boleh di akhir. Ya. Kalau contoh-contoh di dalam Al-Quran itu di akhir, contoh-contoh ya, misalnya supaya hatinya mantap, tidak pegang bengkong, setelah dapat hidayah besoknya khianat begitu misalnya. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana itu sudah, Rabb itu sudah asmaul husna sudah. Tuhan kami. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, jangan kau belokkan, jangan kau bengkongkan hati kami. Partai hidayah, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Muhablana bila tunggal rahmah, dan karuniakanlah dari sisimu ya Allah ar-rahmah, kasih sayang dari sisimu. Kalau dari sisi Allah nanti datangnya bisa melalui makhluk, bisa saja lewat orang-orang di sekitar kita, banyak yang sayang sama kita. Malaikat sayang sama kita, melindungi kita. Jadi terbersih di sini ada ini negor ini kasih ini juga ada kita kecelakaan. Itu malaikat yang nonton nanti kita. Jadi ini ilmu kejawen dulu ilmu laduni. Rusak dulu minara itu berkempol ya. Rusak dulu minara itu berkempol, tahu berkempol. Persatuan kemerumpol. Ya, jadi kita boleh berdoa pakai asmaul husna sebagai yang ini. Enggak kan tawahab ujung dari doa tadi. Ya Allah sebanyak Kau Maha Pemberi. Bikinnya Al-Wahhab coba kita jadi. Gitu. Kelihatan? Kata orang itu kecil tulisan. Ya ini gambar saya cari-cari di internet ketemu taklak namanya gini. Al-Wahhab itu yang Maha Memberi karunia. Kita ini ayatnya ya jelas. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah asmaul husna itu, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan asmaul husna itu, dengan menggunakan atau menyebut asmaul. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah itu. Ya, kita kemarin sudah
Islam intahlik hadhihi isabah min ahli Islam la tu'bad bil itu doanya Rasulullah balik dibaca. Ya Allah, jika kalah dalam pertempuran ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di atas muka bumi. Ya. Tapi kan Allah dalam peperangan Badar ini menurunkan 3.000 malaikat yang tidak bisa dilihat oleh orang kafir. Rasul yang bisa melihat yang berbahasa Arab. Pakaian itu titik-titik melalui. Ini hadis kemarin belum tersampaikan yang tetap mengangkat tangan ya, bukan mengangkat kiblat tapi mengangkat tangan ini ceritanya. Ini ada satu hadis dari Sahih Muslim 1886. Ayuhan nas, wahai manusia, inna Allah thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Apa maksudnya? Allah itu maha baik, maka tidak bisa dicampur sedikit pun kita ketika mendekat kepada Allah itu dicampur dengan kebatilan baru dikit. Misalnya aku sembahyang terus bener sembahyangnya caranya bener sesuai sunnah Nabi, gak ada salah salah siji menurut malaikat pencatat amal. Aku gak kupluk nyelangkai kancaku ora omong apa jenenge bosok kupluk tak kesolat orang nyelang orang ngomong itu dosa. Soalnya tidak diterima gara-gara kubluke bosok. Upamane kubluke nyolong. Utawa batine nyolong. Nyolong barang dituku apa kebutuhane terus tidak bisa. Allah itu maha baik dan tidak akan pernah kecuali yang baik. Thayyib di sini maksudnya itu halal. Tidak akan menerima kecuali yang halal. Diizinkan oleh Allah. Halal itu hanya boleh, dibolehkan oleh Allah SWT. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan pada orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan pada para rasul. Jadi perintah Allah kepada orang beriman dan kepada para rasulnya itu sama. Apa perintahnya? Faqal ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah kalian makanan-makanan yang thayyib, yang halal zatnya dan bergizi ya. Wa'malu shalihah, dan beramal salehlah kalian semua. Wahai para rasul, ini bima ka'amu ma'alim, sungguhnya saya maha mengetahui apa yang kau berbuat. Nah itu firman-Nya Allah kepada para rasul supaya makan makanan yang halal gizi. Nah sekarang pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah yang thayyib, yang baik, yang halal, yang bergizi dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kamu benar-benar hanya menyembah Allah. Berarti di sini Bapak Ibu ada kaitannya penyembahan. Berarti sholat kita itu dengan makanan dan dengan pengabulan doa, nggak bisa dipisah-pisah. Ya, sehingga kalau ada orang aku coba bolak-balik, itu godaan setan ya itu ya. Hati-hati ya. Kalau ada terbesit di hati ini, aku coba bolak-balik ke turun kabulai. Ingat bahwa doa pengabulannya itu tidak sesuai kehendak kita, timingnya belum tentu seperti yang kita kehendaki. Allah yang lebih tahu pasnya itu kapan doa yang kita kehendaki. Nah, boleh jadi misalnya sekarang kita minta kaya, terus dituruti kaya, kayak kira koper sebab masjid. Akhirnya koper. Tapi lek gak soge ya repot tuh.
Ya, repot kan gak suka itu. Awal dewe gak bisa bantu orang-orang yang butuh bantuan, akhirnya ditunggu uang supaya pilih si fulan itu jadi presiden. Oh iya. Nah ngono biar kan biar ngono aja sampai presiden. Pilihan lurah kan biar yang ngono nih bro. Yo, terus terlatih nih suami nyuami rakyatnya di terlatih. Kami pilpres. Ayo dulu lurah itu biaya pilihan lurah pilihan miliar itu. Oleh zaman biar. Kapan dia takon lurah-lurah itu biaya di piro biar ketika dia pilihan lurah. Cerita kancaku sing pensiunan. Aku bapakno bro. Apa arep usaha apa lanjut? Ora, aku arep nyalon lurah. Nyalon lurah. Nah, emang punya konstituen, punya pemilih. Loh, boloku kenake para petani, kelompok-kelompok tani. Kelompok tani itu jumlahnya piro? 10 sampai piro? Anggota ini berapa? Pilih kerja 30-an, 30 kabeh, peng 10 piro? 300 sembilan bulan sak desa iki piro iki jumlahe. Lha iku dituku wae di duit iki lho kalah kowe. Gak usah. Usaha lain aja. Wis demame lho koyo aku wis njaluk doa gak restoni oleh kalah soalnya. Betul ngatur musuh wong ewonan lho si kalah sampe kalah tenan akhirnya. Mari kalah lurah nyalon jadi caleg. Wedan tenan iki. Bila jabatan. Kita lanjutkan. Jadi kalau ingin kabul ya makanannya halal, pakaiannya halal, segala sesuatu yang melingkupinya itu juga halal. Kumpulannya jauh ngomong sing apik. Andai kata kita mengumpuli orang jelek dalam rangka menarik dia jadi orang baik. Buktinya apa kalau kita tidak terpengaruh dan tidak dilarang ketika mengumpuli orang jelek itu? Ketika krungu adzan kumpul karo wong elek iki dijak salat. Berhasil alhamdulillah, enggak berhasil alhamdulillah karena sudah berhasil mengalahkan ketakutan jiwa ini untuk ngajak orang salat. Ngajak orang salat iki lho medeni. Lek jiwane yen pengecut tenan iku lho gak wani ngajak. Ngajak wong iki lho ngajak salat lho. Jadi wani ya, ini jatuh kan gak ada resiko tidak apa-apa, ya aja. Nah, kita lanjutkan. Summa dzakara rajula yutilu safar ash'atha agibar. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang barusan berjalan jauh, yutilu safar, yutilu itu dawa, perjalanan yang sangat jauh, kemudian rambutnya kusut masai, kusut bertutup, bulu-bulu. Yang mutu yadai ila sama, kemudian dia mengadahkan tangannya ke langit, menjulurkan tangannya ke langit. Berarti kan ini mengadahkan tangan ke langit. Lapo itu doa maksudnya. Kemudian ya Rob, ya Tuhan, wahai Tuhan, maksudnya berdoa. Bapak ramuhu haram, tapi makanannya haram. Masyarabuhu haram dan minumannya haram. Senangannya asal drink, ya asal dia drink. Maksudnya asal kau baru pabrik jadi bareng. Oh iya, yang gadis ini ya. Kalau betul orang itu jadi itu udah betul. Pakai lantai di sana. Walmal basuhu haram dan pakaian dipakai pun pakaiannya haram hasil curian atau tadi itu haramnya nggak 100% ya, 100% ya kan gosok ya. Kalau begitu kita menganyani, dia wes gak apa-apa. Jadi gak ketemu ya, gak dapat izin, ya haram malah. Lalu kata Nabi, masih kurang lagi, wabudnya bil haram dan pokoknya selalu dikelilingi masalah yang haram, dia diberi makan yang haram. Kalau dia sendiri berusaha makan, yang makan sing haram, kalaupun terpaksa diberi orang. Mungkin kalau tuane Pak Dibudini, koncone tanggone, itu juga makanan yang hasil dari yang haram atau baik caranya maupun zatnya yang haram. Maka kata Nabi, fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya seperti itu akan diijabahi dan dikabulkan oleh Allah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram,
maka tidak bisa hanya Allah itu nggak usah dicampur-campur gitu. Wah, belum bisa meninggalkan semua ya. Belum bisa meninggalkan semua itu terus aja blas kan ibadah itu malah keliru. Itu sama dengan ini syariat Islam itu sak piring. Contohnya kok wabot ya sampai piring katu dianu kabeh dideke kayak dipakai semua. Kan keliru. Harusnya satu piring itu dipolok satu, tapi lama kan habis. Sama dengan itu agama ini. Hari ini baru bisa baca sholat, besok bahas zakat, besok bahas macam-macam. Ya. Dan semuanya baik kalau sudah syariat itu nggak ada yang nggak baik. Semuanya baik karena dari Allah SWT yang menciptakan manusia. Nah, itu hadis yang tentang orang yang pakaiannya haram, lalu dia berdoa kepada Allah, pakaiannya, minumannya, segalanya haram, lalu berdoa pasti tidak dikabulkan. Nah, yang ingin diambil dari hadis ini bukan doa yang ditolak, tapi kalimat dari yamuddu yadayhi ilas sama. Orang itu menjulurkan tangannya ke langit lalu berdoa ya Rabb ya Rabb. Berarti ada dalilnya, ngangkat tangan dungo iku ono dalile. Kemudian yang ini, yang ketiga, hadis ketiga. An Salman Al-Farisi an Nabi sallallahu qol inna Allah hayyun karimun yastahi idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi ayaruddahuma sifran khaibatain. Dari Salman bukan Sulaiman ya, Salman itu tulis terjemahannya. Dari Salman Al-Farisi dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu sangat memalu, lagi maha mulia. Sangat malu apabila ada seorang laki yang mengangkat kedua tangannya, maksudnya berdoa, ini dalil angkat tangannya. Lalu Allah mengembalikan tangan itu dalam keadaan kosong lagi hampa, artinya tidak dikabulkan. Jadi kalau ada hamba Allah yang berdoa itu pasti akan dikabulkan asal syarat-syaratnya berdoa itu terpenuhi supaya dikabulkan. Ya tadi makannya halal, minumannya halal, semuanya serba halal, kemudian ibadahnya mantep, doanya mantep, gak ragu-ragu, ikhlas, bismillah, pasti dikabulkan. Itu dalil mengangkat tangan tambahan dari hadis Nabi diberikan oleh Imam Tirmidzi yang barusan dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nah, kemudian cara mengangkat tangan dalam berdoa ada 3 macam. Ada al-mas'alah, ada ibtihal, ada 2 ya, ada 2 tata cara mengangkat tangannya. Ada al-mas'alah, ada ibtihal. Narasinya bukan dari sabda Nabi tapi dari kata-kata Ibnu Abbas, santrinya Kanjeng Nabi. Ini orang yang ngenger pada Kanjeng Nabi, ini ada Anas bin Malik, ada Ibnu Abbas ya. Salah satunya Ibnu Abbas ini kemana aja itu. Ini Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas yang berkata, al-mas'alatu antar fa'a yadaika hatta mangkaibaika au nahwahuma. Al-masalah itu adalah maksudnya berdoa terhadap masalah yang sedang dimiliki, yaitu kita minta kepada Allah dengan cara mengangkat kedua tangan sebatas kuda atau yang sejajar dengan itu. Al-nahwa huma atau sejajar dengan kedua kuda. Berarti di mana? Ya di dada sini. Berarti berdoanya boleh begini, boleh juga begini. Berdoa sih gak usah menurut sunnah maupun asal sahabat itu berdoa ini. Ya, kayak neng kuku ini, males ngangkat tangannya, males. Ngangkat tangan ya apa buat itu angkat. Kan kita kumis senang Gusti Allah dulu. Gak pada niat mau ingin jalur, kalau kumis dulu diliwati balik. Ya, gak pada niat ingin jalur ini kumis apa itu, diliwati aja. Orang wis benar sudah dikira alhamdulillah mugi-mugi bareng rezeki cilik yang dialun-alun ben nang wis ndek wong buta ya. Lek
Sampai tiga itu mano aduh dawa dongane gesek. Lalu wal istighfar an tusyira bi asbu'in wahidatin. Kalau istighfar itu mengacungkan jari telunjuk, satu jari telunjuk. Istighfar. Tapi keterangannya di dalam syarah hadis ini karena Naudul Mahfud itu disebutkan ini maksudnya istighfar ketika orang memimpin khutbah lalu berdoa itu tidak angkat tangan katanya, tapi tangan telunjuk jarinya itu ngacung, itu tandanya ngajak jamaah berdoa. Kan nggak pernah lihat ketika Jumatnya gini. Nah kalau Pak ada narasi di dalam hadis itu Rasulullah ketika ada jamaah datang lapor kalau desanya kekeringan, banyak yang mati, ternak banyak yang mati. Kemudian setelah itu khutbah selesai Nabi berdoa angkat tangan tinggi-tinggi, ibtihal, ya ibtihal, tangannya diangkat, kemudian hujan turun. Tidak sholat istisqa, sholat Jumat. Begitu selesai berdoa, Jumatannya bubar, udahnya mundur seminggu. Reci, pernah kesekeli. Wong iku mantep mengenai ya Rasulullah celaka bayangan kitir. Ya Rasulullah kemudian Rasulullah berdoa. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga wal ibtihalu antamudda yadaika jami'an. Sedangkan ibtihal itu adalah menjulurkan tanganmu itu bersamaan. Jadi dia ngomong gak menjulurkan tangan bersamaan. Mestinya bersamaan ya. Sehingga seperti digambar ini ya. Seperti gambar ini. Ini kalau masalah seperti ini, masalah tangannya ditaruh di depan wajahnya atau di depan dadanya lalu berdoa. Kalau ibtihal itu berarti masalahnya berat. Masalahnya berat menurut pandangan kita doanya serius seperti ini. Kalau doanya di pada Arafah. Dua-duanya sedang ibadah Arafah. Sekarang hadis yang berikutnya tentang tata cara. Ila sa'altullaha fas'aluhu bi butuni akufikum wala tas'aluhu bi zuhuriha. Jika kamu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, mintalah dengan telapak tanganmu, jangan dengan punggung telapak tanganmu. Berarti ya ini jaluk. Ya. Telapak tangan menghadap ke atas langit. Jangan begini. Begini punggungnya di atas, menghadap ke atas langit, sementara telapak tangannya menghadap bumi. Kalau doa begini apa ya? Ada nggak doa begini? Ada. Istisqa. Doa istisqa itu khotibnya nanti turbannya tidak di masjid tapi di lapangan nggak sholat id, lalu kemudian dia berdoa tangannya diangkat tinggi gini. Kalau di gini nggak usuk karena nggak pernah kita sampai hujan nggak turun itu, alhamdulillah nggak pernah di malam. Sehingga nggak perlu ada istisqa. Nah kemudian yang ketiga hadis Anas bin Malik qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'a'ihi illa bil istisqa wa innahu yarfa' hatta yura bayadu ibtaihi. Ini penglihatan Anas, kemarin sudah saya bahas ini. Nah, saya ulang lagi. Anas mengatakan biasanya Nabi itu ketika berdoa itu beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa itu, kecuali beliau ketika istisqa. Hanya doa istisqa lalu Nabi itu kemudian mengangkat tangannya. Beliau mengangkat tangannya dalam sholat istisqa itu hingga kelihatan ketiaknya yang warnanya putih. Berarti mengangkat tangannya orang yang ini dhuwur sampai kelek ketok sehingga bajunya itu kan longgar ya, kemudian jatuh. Tapi dalam hadis-hadis yang di atas yang sudah kita bahas tentang angkat tangan itu, ini ketoknya bertentangan. Yang ini menurut Anas Nabi nggak pernah lihat angkat tangan ketika berdoa kecuali istisqa. Sementara dalam hadis-hadis yang lainnya di atas tadi itu sahabat yang lainnya mengatakan
Nah, misalnya pondok santri ini kita lihat aja yang pendek. Anas mengatakan begini, Nabi gak tahu tak belok angkat tangan di dalam tubuh. Tapi sih Ibnu Abbas ini santri ini ngomong, itu mulai kan di masalah itu, loh, angkat tanganmu sebatas kuda, yang sejajar dengan kudamu. Ya, kalau istighfar nggak biji, lucu, mulai doanya berat, ini hal itu angkat tanganmu dulu, lebih dulu lagi kan katanya serius, lebih serius jalur soalnya. Betul. Berarti bagaimana rujuknya? Anas ini boleh jadi tidak pernah melihat Nabi berdoa angkat tangan. Kapan itu? Yang jelas-jelas Nabi ngangkat tangan itu kapan? Yang seperti saya terangkan. Pas perang Badar. Nah, pas perang Badar ini Anas orang Melo, umurnya saya sangat tahun. Nah, Melo. Sing cerita perang Badar siapa? Umar bin Khattab. Dan di dalam perang Badar itu Rasulullah angkat tangannya menjulur ke langit, kemudian berdoa kepada Allah supaya dimenangkan. Kalau sampai kalah, tidak akan lagi orang yang menyembah Allah di bumi ini. Oke, ini tata cara angkat tangan seperti yang kemarin. Ini lah ketoan, tidak boleh dibuka Islam ini. Ya. Kemudian merendahkan diri, khusyuk, penuh harap dan rasa takut. Jadi dumane rasa mau Gusti Allah itu Maha mendengar. Perintahnya ada beberapa di sini. Ini ada beberapa kalimat yang kita pahami. Yang pertama, ud'u rabbakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu tadarru'an dengan merendahkan diri, wa khufyah dan khufiku takut ya sebenarnya. Jadi aku melo terjemahannya depak melihat orang itu. Ya orang takut kan tidak mungkin bunga-bunga Pak. Takut pada orang yang di depannya itu jalur yang ketiga itu. Takutnya takut tidak diterima gitu. Yang ngerayu tidak bunga-bunga ya. Dengan suara lembut. Di sini terjemahnya dengan khufyah, itu suara yang lembut. Maksudnya takut tidak diterima. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sebenarnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam doa melampaui batasnya gimana? Bengok-bengok. Contohnya bengok-bengok terus doa itu apa? Bengok doa loh ya. Itu takbir loh. Takbir itu ya banter. Takbir, Allahu Akbar ya mesti harus jenenge takbir ya banter. Misalnya takbir kan enggak ada tasbih, enggak ono teriak tasbih. Tasbih yang mana? Nah, apa sing buanter yang melampaui batas apa? Ayo boleh paham maksudku. Buyar ngomong ayo boleh, kan nggak boleh. Mau sore tuh mau bukan jenab gitu. Benar harus beda, jelas. Karena Allah Taala amal. Terus nanti Allah jadi akhir. Terus anda katakan pulang. Nah yang kedua sekarang, wadkur rabbaka fi nafsik. Berzikirlah kamu kepada Tuhanmu dalam hatimu. Di sini kalau terjemahan dari Kementerian Agama, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Berarti berzikir dalam hati, mengingat Allah dalam hati. Tadarru'an wa khifah, dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ya, khufyah dan khifah itu sama saja. Takut. Dengan merendahkan diri dan rasa takut pada Allah, takut tidak diterima doanya. Lalu ada kata-kata wadunal jahri, dan tidak banter, tidak jahar. Tungguin Allah, dikirnya juga oleh banter. Saya kira dikiri DKI mikrofon itu masuk kapan? Udah kayak tidak perlu ya. Dikir DKI mikrofon, terus DKI wah, salonnya sampai menggetarkan jiwa ya. Terus nangis. Tapi lihat dikir Dewian nggak tahu nangis. Iku sangat protes itu. Tapi protes yang ini itu nggak sampai nangis dari dikir.
karena ada yang mutakin dengan amalan ya sudah, nanti kita bertahqiq kepada Allah nanti. Jadi tidak boleh bunga-bunga itu dengan suara keras ketika berzikir kepada Allah. Ini dari yang surat Al-Baqarah. Minal qaul, ya ini jelas. Watunal jari minal qaul. Jadi qaulnya itu kata-kata zikirnya itu enggak boleh keras. Tapi juga tidak bisi-bisi mau qaul. Yang namanya qaul itu ya krungu, tapi enggak banter-banter. Yang zikir di dalam hati juga ada. Ono wayahe dewi-dewi. Kapan zikir dengan hati, kapan dengan lisan. Lalu baiknya gimana? Hatinya ngikuti lisan dan perbuatan itu mencerminkan zikirnya dengan lisannya tadi. Misalnya dia berzikir la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iku gak oleh berdukun. Iku bertentangan dengan kalimat tahlil. Gak oleh percaya karo hari jelek, hari buruk, hari baik. Iku bertentangan karo kalimat tahlil. Berarti dikirim dari toko lambe, tetapi perbuatan yang tidak mencerminkan zikir itu tidak boleh juga. Ya. Bil gutuwi pagi hari, wal asal sore hari, petang, pada asar. Walau takum minal ghafilin, dan jangan kamu termasuk orang yang lalai. Lalai itu maksudnya apa? Gak pernah zikir. Lancing daripada sholat, lancing. Ya, nggak boleh. Ciri khas sama kita harus beda. Kalau di masjid Muhammad yang lain karena di guru negara juri pada sholat kamu dikiri yang diajarkan kan Nabi itu puluhan jumlahnya, nggak pernah diamalkan cuma terus kapan amalnya? Halo, masih ada yang ingat zikir Sayyidul Istighfar? Nah ya, itu wakil dari ibu, bapak situ loro betul. Bapak-bapak masih ingat? Bapak-bapak bu, masih ingat ya? Allahumma antarobi. Pasti ibu senyaut. Allahumma antarobi. La ilaha illa anta. Gak usah dibungok-bungok. Lek belajar boleh bungok-bungok jadi kerungono karo pite. Ditirono bener bacaan ini. Tapi kalau sudah praktek sendiri tidak boleh. Allahumma antarobi dibaca dengan penuh perasaan iso nangis sampai. Jangan sampai lalai dari dikru. Yang hebat nanti kalau misalnya sudah ada banyak tanggung jawab di luar, lepas subuh subuh zikir sampai matahari terbit. Terbit tunggu beberapa saat, 5 menit atau 10 menit, makin banyak menitnya makin baik. Terus bangkit sholat 2 rakaat salam, maka diberi jazah, diberi pahala oleh Allah Ta'ala, bagaikan haji dan umroh yang sempurna. Ya, tapi itu tidak menggugurkan kewajiban Anda untuk berhaji dan umroh loh ya. Orang aku bendino haji di umroh, oh dasar pakai sampai Allah tidak butuh orang yang pakai sampai ada itu si Allah kapan dicalonkan ya boleh sampai. Nah, ayat ketiga. Fastajabna lahu Yahya. Ini tentang doa Nabi Zakaria minta kepada Allah. Maka kami kabulkan doa Zakaria. Rabbi habli minas sholihin temenin Nabi Zakaria. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan aku anak-anak yang soleh. Maka kemudian dikabulkan, maka kami kabulkan doa Zakaria itu, lalu kami berikan anugerah kepadanya Yahya, anak dari Nabi Zakaria itu Yahya, dan dua-duanya mati dibunuh oleh pengikutnya sendiri Yahudi. Jadi nabinya orang Yahudi dibunuh orang Yahudi, Zakaria Yahya. Andai kata Nabi Isa tidak diselamatkan Allah juga termasuk yang dibunuh oleh orang Yahudi.
Wa aslahna lahu zaujah. Lalu kami jadikan istri Zakaria itu mengandung. Kok bisa dikabulkan gimana ceritanya? Ceritanya kok bisa dikabulkan kelanjutannya itu. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka itu Nabi Zakaria dan para pengikutnya itu yusari'una fil khairat, bersegera di dalam kebajikan-kebajikan, enggak pernah menunda kebaikan. Sik kalah, untuk kebaikan. Dia langsung apa yang diingat kebaikan itu dikerjakan langsung. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan kemudian dia berdoa kepada kami, pada Allah dengan harap dan cemas. Dengan berharap dan cemas. Wa kanu lana khashiyin, dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Orang-orang yang khusyuk itu ya pas sholat itu ya tenang, tumanina. Baru sholat juga gitu, ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada macam-macam. Di luar sholat itu nggak berani macam-macam. Nah, wong sing ini gitu mending nanti. Tidak harus jadi wali. Yang jelas kita masing-masing wali murid, wali santri, wali kita ini. Ini kapan-kapan kita ngaji tentang wali. Wali yang tidak harus jadi Sunan Kalijogo. Ya, baik, ini sudah masuk Isya, Bapak Ibu, kajian belum bisa kita mulai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari